Pemerintah Kabupaten Merangin tetapkan status siaga darurat Karhutla. Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi diminta untuk mewaspadai kekeringan. Hingga pertengahan Juli, kasus DBD di Kota Jambi meningkat drastis. Selamat sore pemirsa, hari ini Sabtu 10 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kerani Utari. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi menetapkan status siaga darurat ke Karhutla dan penetapan kali ini pun dilakukan melalui rapat koordinasi antar stakeholder yang digelar di ruang tengah Rumah Dinas Bupati Merangin. Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan selama 90 hari ke depan. Status siaga bencana Karhutla ini dimulai sejak 9 Agustus 2024 sampai dengan 6 November 2024. Penetapan ini berdasarkan keputusan rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Karhutla yang digelar di ruang tengah Rumah Dinas Bupati Merangin. Penjabat Bupati Merangin, Mukti, mengatakan penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Stasiun BMKG Jambi tentang perkembangan musim kemarau 2024 dan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang langkah-langkah kesiapsiagaan mengantisipasi musim kemarau 2024, serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang siaga darurat bencana Karhutla di Provinsi Jambi. Selain itu, penetapan status siaga darurat Karhutla ini setelah mempertimbangkan eskalasi Karhutla yang terdeteksi di 103 titik api yang merata di Kabupaten Merangin, periode Januari hingga 1 Agustus 2024. Kondisi itu menempatkan Kabupaten Merangin di urutan keempat terbanyak titik api di Provinsi Jambi setelah Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, dan Batanghari. Mukti menjelaskan hasil rakor nantinya akan disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat dapat saling menjaga jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan dan rumah di daerahnya masing-masing. Pada rakor itu, Mukti mengimbau agar perusahaan yang ada di Kabupaten Merangin untuk menjaga kenyamanan masyarakat jangan sampai terjadi karhutla. Titik hotspot tadi Merangin itu tempat banyak. Nah, ini harus kita waspadai dan itu harus kita bekerja sama seluruh masyarakat, Forkominda, kemudian perusahaan, masyarakat, ya kan, TNI Polri, semuanya bersama-sama dan diadakan penandatangan kesepakatan bersama untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Kami dari kepolisian khususnya dari tahun-tahun kemarin kita sudah melakukan sosialisasi dan untuk tahun ini kami akan mengedepankan langkah penegakan hukum terkait dengan oknum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi jangan sampai ada titik api ataupun titik panas yang tersebar di wilayah Merangin. Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengatakan sebanyak 23 titik api yang terdeteksi di Kabupaten Merangin dari tanggal 1 hingga 9 Agustus 2024. Pihak kepolisian juga akan menindak tegas pelaku karhutla, mengingat setahun terakhir telah dilakukan berbagai sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi tinjau posko Karhutla di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana di area rawan kebakaran hutan dan lahan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi meninjau posko kebakaran hutan dan lahan di Dusun Siri-Siri, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan petugas serta sarana dan prasarana di posko Karhutla. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat mengatakan,
Kegiatan ini adalah bagian dari kesiapsiagaan dalam pencegahan terjadinya karhutla di Provinsi Jambi. Dengan melakukan pengecekan dan peninjauan langsung ke lokasi, tim dapat mengetahui kondisi medan secara geografis serta efektivitas pos karhutla dalam mencegah dan memantau kebakaran hutan dan lahan. Pos karhutla di Dusun Siri-Siri, Desa Suban dibangun oleh Koramil 41902, TU Kodim 0419 Tanjab, dan Polsek Batang Asam Polres Tanjab, memiliki posisi strategis di ketinggian, sehingga memungkinkan untuk memantau wilayah sekitar dengan lebih baik. Kami melaksanakan peninjauan pos-pos karhutla, terutama daerahnya yang paling dekat daerah perbatasan, khususnya di wilayah Batang Asam ini. Kita memastikan betul kesiapan anggota dalam rangka mengatasi khususnya kebakaran yang terjadi di wilayah Batang Asam ini. Kemarin sudah kita juga laksanakan terutama koordinasi dengan pihak BPBD, sehingga kesiapan BPBD Manggalakni pada saat diperlukan datang mereka siap kapanpun, termasuk dari RPK, regu pemadam kebakaran dari perusahaan-perusahaan. Sementara itu, pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, serta menekankan kepada masyarakat bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang membuka lahan dengan cara membakar. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Sementara, Dandim 0416 Bute juga meminta kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo, pemerintah daerah bersama TNI Polri serta semua unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla menggelar apel gabungan gelar pasukan dan peralatan. Kegiatan digelar di lapangan hijau kantor Bupati Bungo. Bertindak sebagai Irup Dandim 0416 Bungo Tebo, Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Arif Widianto mengatakan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, perlu adanya langkah konkret dari semua stakeholder guna mengantisipasi terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Bungo. Melakukan upaya pencegahan dan preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat di daerah rawan karhutla untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Namun demikian, kewaspadaan harus tetap dilakukan sebab bencana bisa terjadi kapan saja. Semua pihak harus tetap melakukan upaya pencegahan dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi penanganan bencana, khususnya di daerah yang memiliki risiko tinggi bencana termasuk bencana karhutla. Sudah melaksanakan apel gelar untuk memastikan kesiapan kita menghadapi bencana karhutla khususnya di Kabupaten Bungo. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, kita akan mendirikan posko dan di mana posko tersebut terkoneksi dengan unsur-unsur perangkat sampai dengan tingkat desa untuk melaporkan apabila ada hal-hal menonjol. Di samping itu juga kita meyakinkan kekuatan kita untuk mengatasi apabila sudah terjadi karhutla. Bagaimana kesiapan personil di lapangan, baik itu dari unsur BPBD, Manggalakni, Babinsa, Babin-Kaptipnas, dan semua instansi atau stakeholder terkait. Yang terakhir, kita juga tadi menekankan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tentunya hal ini sudah diatur oleh undang-undang dan rekan-rekan dari pihak kepolisian juga siap untuk mengatasi apabila ada oknum-oknum masyarakat yang mencoba membuka lahan dengan membakar hutan. Saat ini pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendirikan posko pemantauan serta memetakan 9 kecamatan yang termasuk rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni Kecamatan Jujuhan, Limbur Lubuk Bengkuang, Tanah Tumbu, Pelepat, Rantau Pandan, Pelayang, Babeko, Jujuhan Ilir, dan Pelepat Ilir. Dandim juga mengharapkan seluruh elemen baik pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat mendukung program pemerintah dalam menurunkan titik panas serta melakukan langkah preventif terhadap antisipasi terjadinya karhutla. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Batanghari menjadi perhatian seluruh pihak, tak terkecuali Legislatif DPRD Batanghari. DPRD Batanghari meminta seluruh pihak berwenang untuk berkontribusi dalam penanggulangan karhutla.
Berbagai langkah dan upaya kini terus dilakukan seluruh pihak dalam melakukan penanggulangan bencana karhutla di Kabupaten Batanghari. Mengingat sampai saat ini masih ditemukan titik api hampir di seluruh wilayah kecamatan. Bahkan situasi tersebut turut menjadi perhatian anggota legislatif DPRD Batanghari yang meminta semua pihak dari pemerintahan maupun swasta untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan karhutla. Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin menginginkan adanya kontribusi perusahaan untuk cepat tanggap melakukan pencegahan hingga pemadaman apabila ditemukan kebakaran lahan di wilayah sekitar. Pentingnya kerjasama ini merupakan salah satu langkah dalam meminimalisasi meluasnya kebakaran lahan di Batanghari. Bahwasanya ini adalah satu kerjasama baik dari segi pemerintah maupun perusahaan untuk bersama-sama ayo kita gitu loh, karena usaha menjadi satu faktor penting ya, karena mereka menjadi satu yang cukup dekat dengan lahan-lahan ini, sehingga ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama. Sementara itu, Dewan Batanghari nantinya juga akan berupaya turun ke tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan sehingga persoalan karhutla minim ditemukan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat menggelar sayembara untuk bisa menangkap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sayembara kali ini, saudara, berlaku untuk seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Polres tidak akan pandang bulu dan juga akan menindak siapapun pelaku dari karhutla ini. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Didi Haryadi, kontributor dari Tanjung Jabung Barat. Selamat sore, Didi. Saat ini sayembara apa yang sudah diinformasikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat di sana, Didi? Baik, Siska dan pemirsa TVRI Jember, Kapolres Tanjung Jabung Barat bersama Sekodir Layaras Dandi telah melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan geografis maupun titik-titik air, sehingga nanti ketika terjadi kebakaran lahan, tim tidak kesulitan dalam pemadaman. Bahkan untuk meminimalisir terjadinya karhutla yang terjadi selama ini, yang kerap terjadi di Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Agung Basuki, telah melakukan sayembara terhadap pelaku kebakaran lahan dan hutan. Dulu aku dimasuk TVRI pada melipat. Halo? Ada langkah lagi yang dilakukan untuk bisa mengatasi karhutla di sana, Didi? Halo? Bisa diulang? Baik, bisa Didi. Diulang? Selain sayembara, apakah ada langkah lagi yang dilakukan kepada stakeholder untuk bisa mengantisipasi karhutla di sana, Didi? Selain melakukan sayembara dengan hadiah 5 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menaklukkan, Kapolres bersama Dandim juga telah melakukan pemetaan wilayah dan melibatkan Babin Kamtibmas maupun Babinsa di lapangan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Karena bagi pelaku pembakaran lahan, Kapolres sudah berjanji akan menindak dengan tegas siapapun itu dengan undang-undang nomor undang-undang pasal 23 maupun 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, di mana setiap orang tidak boleh melakukan pembakaran lahan. Bagi pelaku yang melakukan pembakaran akan ditindak dengan hukuman pidana penjara 3 sampai 10 tahun dengan denda 3 sampai 10 miliar rupiah. Bahkan bagi perusahaan yang melibatkan masyarakat untuk melakukan pembakaran, itu juga akan didenda dengan undang-undang tenaga kerja. Demikian, Rizka. Baik, Didi. Sampai dengan saat ini untuk kasus karhutla di sana seperti apa? Apakah terjadi peningkatan atau seperti apa? Hingga saat ini belum ada terjadi satu kali kebakaran dari Januari hingga Juli kemarin, hanya ada satu kebakaran itu di daerah Betara. Bahkan kemarin Kamis Danrem bersama Kapolda Jambi melakukan pengecekan di daerah di dusun Siri-Siri, Kecamatan Rendah Mendalu, melakukan meninjau posko karhutla yang ada di sana. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi yang melaporkan langsung terkait dengan sayembara yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Didi.
Sementara itu, Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur kembali menetapkan 1 orang tersangka dari pembakaran lahan di Kecamatan Mendahara. Akhirnya tersangka pun menyerahkan diri karena telah mendapatkan pengajaran. Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menjadi atensi. Baru-baru ini, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur kembali mengamankan pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Mendahara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa korek api, bibit sawit, hingga puntungan kayu bekas terbakar. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, tersangka berinisial WN merupakan warga desa Bakti Idaman. Mulanya tersangka secara sengaja membuka lahan seluas 2 hektar untuk ditanami sawit dengan cara membakar pada tanggal 24 Juli lalu. Naasnya, angin kencang membuat api bukan hanya melahap lahan namun juga merambah lahan milik tetangganya seluas 5 hektar. Akibat kelalaiannya, total lahan yang terbakar berjumlah 7 hektar. Merasa dirinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain, selanjutnya WN menyerahkan diri ke kantor Polsek Mendahara. Atas perbuatannya, WN dijerat pasal 108 Jungto pasal 56 ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih seluas 7 hektar. Pada saat itu teman-teman TNI, Polri dan masyarakat kita telah melakukan kegiatan pemadaman. Pada kesempatan ini, AKBP Heri Supriawan juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin membuka atau membersihkan hutan dan lahan, jangan dengan cara dibakar. Sebab jika membuka atau membersihkan hutan dan lahan dengan cara dibakar, ada sanksi pidana yang akan menjerat pelakunya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi perlu waspada terhadap ancaman kekeringan. Pasalnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi kini berada pada puncak musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Jambi menyampaikan 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi pada desarian 1 bulan Agustus ini sudah berada pada puncak musim kemarau tahun 2024. Puncak musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Kepala BMKG Stasiun Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, di puncak musim kemarau, masyarakat harus mewaspadai terjadinya kekeringan, terutama di daerah dataran tinggi seperti di Kecamatan Mestong dan sebagian wilayah di Kecamatan Sekernan. Kondisi lahan yang kering juga rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan BMKG Stasiun Jambi, jumlah titik panas di Kabupaten Muaro Jambi terhitung Januari hingga awal Agustus sudah mencapai 92 titik. Puluhan titik panas yang terpantau tersebut dengan tingkat kepercayaan sedang. Habis seluruh wilayah di Muaro Jambi sudah memasuki awal musim kemarau 2024. Kalau untuk durasi musim kemarau tahun ini sampai bulan apa, Pak? Iya, untuk prediksi perkiraan dari BMKG bahwa puncak musim kemarau diprediksi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Sementara untuk peralihan musim, BMKG Stasiun Jambi memprediksi akan terjadi pada bulan September. Untuk potensi hujan diperkirakan 150 hingga 200 mm per bulan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari menerima laporan sebanyak 23.000 lebih pemilih yang tidak memenuhi syarat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, proses pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan kepala daerah 2024 telah berakhir. Kini KPU Provinsi Jambi tengah melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat desa hingga provinsi. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih sudah selesai pada 24 Juli kemarin. Kini KPU Provinsi Jambi tengah melakukan rekapitulasi berjenjang untuk menentukan daftar pemilih tetap.
Berdasarkan catatan, rekapitulasi berjenjang dimulai pada tanggal 1 hingga 3 Agustus pada tingkat desa, untuk tingkat kecamatan pada 5 hingga 7 Agustus, dan tanggal 8 hingga 15 Agustus di tingkat kabupaten. Kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi pada 15 hingga 17 Agustus. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni menjelaskan, setelah selesai rekapitulasi berjenjang, maka pihaknya akan melakukan pengumuman pada tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan. Tapi intinya adalah bahwa terkait dengan penyusunan daftar pemilih ini, kita sudah sampai kepada rekapitulasi berjenjang ya. Nah, di tingkat desa kemarin mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 sudah selesai. Kemudian di tingkat kecamatan juga sudah selesai 5 sampai 7. Nah, hari ini adalah proses ya yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten. Itu rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, nanti insya Allah tanggal 15 sampai 17 itu ada rekap di tingkat provinsi. Iron Syahroni juga mengatakan, jika terdapat kekeliruan pada daftar pemilih tetap, maka masyarakat diimbau untuk datang ke panitia pemilihan baik di tingkat desa hingga provinsi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pelaksanaan pleno daftar pemilih hasil pemuktahiran di tingkat kecamatan saat ini telah selesai dilakukan. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Batanghari telah menerima laporan sebanyak 23.000 lebih pemilih yang tidak memenuhi syarat. Setelah melaksanakan hasil pleno DPHP beberapa waktu yang lalu di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan, KPU Batanghari menerima laporan terkait proses pemuktahiran data. Dari total daftar pemilih 221.124 jiwa, terdapat 23.267 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Rata-rata TMS yang ditemukan merupakan warga yang sudah pindah domisili serta meninggal dunia. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Henry Handayani mengatakan, nantinya hasil pleno di tingkat kecamatan akan dilanjutkan ke tahapan pleno tingkat kabupaten pada tanggal 11 Agustus 2024 dan tidak menutup kemungkinan bahwa daftar pemilih hasil pemuktahiran DPHP ini akan kembali mengalami perubahan apabila terdapat kekeliruan petugas dalam melakukan pendataan. Jadi dari sebanyak 221.124 pemilih yang kemarin memang dicoklit oleh Pantarli, itu ditetapkan TMS-nya sebanyak 23.267 orang. Untuk TMS dari seluruh kecamatan yang ada, ya, dari yang saya sebutkan rekap tadi, paling banyak di kecamatan Bujukan. Henry juga mengatakan setelah rekapitulasi pleno hasil pemuktahiran bergulir, maka KPU Batanghari akan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara sebagai bentuk gambaran sementara jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Jelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Sungai Penuh targetkan perekaman KTP sebanyak 1.159 pemilih baru. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, Fahlan. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Dukcapil untuk memenuhi target perekaman KTP sebanyak 1.159 pemilih baru, Fahlan? Ya baik, selamat sore Kira ini. Dilaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh, jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan sebanyak 1.159 pemilih pemula untuk melakukan perekaman KTP. Hal itu ditujukan kepada siswa, masyarakat dan peserta pensiunan TNI dan Polri. Upaya dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu melaksanakan perekaman di setiap sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian melakukan perekaman di 8 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh. Selanjutnya melakukan himbauan melalui pemerintahan desa setempat agar masyarakat desa tersebut dapat melakukan perekaman KTP. Sekian Kirani. Baik, hingga saat ini berapa persen realisasi yang telah dilakukan pihak Disduk Capil dalam perekaman KTP bagi pemilih baru tersebut, Fahlan? Ya baik, terima kasih Karani dan juga pemirsa TVRI Jambi. Hingga saat ini target capaian yang telah dilakukan oleh pihak Disduk Capil Kota Sungai Penuh melakukan perekaman kepada pemilih pemula yaitu sebanyak lebih kurang 60%
perekamannya tersebar di 8 kecamatan yang berada di Kota Singgapenuh. Sekian Kirani. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Farhan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada diwajibkan untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara terhitung dari 25 September hingga 23 November. Sementara jabatan kepala daerah akan digantikan penjabat sementara. Jelang tahapan pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024 baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang akan dimulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi Lutfia mengatakan, kepala daerah yang akan ikut kontestasi pilkada diwajibkan mengajukan cuti di luar tanggungan negara, terhitung mulai tanggal 25 September hingga 23 November. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang melaksanakan kampanye selama 2 bulan tersebut, pemerintah pusat nantinya akan menugaskan pejabat sementara atau PJS. Penunjukan PJS kepala daerah akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lutfia menjelaskan, PJS kepala daerah bisa berasal dari pejabat pusat maupun daerah yang memiliki jabatan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri. PJS kepala daerah akan bertugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Iya, harus. Karena kan karena cuti kan dia tidak kalau istilahnya itu kan sama dengan di luar tanggungan negara. Jadi tidak boleh memakai fasilitas negara. Jelas seperti itu. Harus pulang ke rumah pribadi. Ya, pribadi dulu. Nanti di tanggal 23 habis, 24 boleh. Ya, karena apa? Karena kan kepala daerah kan nggak ada, karena mereka cuti. Nah, tidak mungkin ada kekosongan pimpinan. Penetapan pasangan calon kepala daerah pilkada serentak berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 akan dilakukan pada 22 September. Sementara untuk tahapan pemilihan digelar pada 27 November. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, guna memastikan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi dapat berjalan aman dan juga lancar, anggota TNI Angkatan Darat diminta untuk tidak berafiliasi dengan partai politik. Memasuki tahun pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan akan berlangsung beberapa bulan mendatang, Komandan Kodim 0415 Jambi mengajak seluruh personil Kodim Jambi agar menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pemilihan umum di tahun 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Komandan Kodim 0415 Jambi Letkol Infantri Yoga Prasetya, sesuai arahan pimpinan TNI Angkatan Darat, menegaskan kepada seluruh satuan TNI dilarang untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Adapun beberapa yang ditekankan diantaranya, dilarang memberikan fasilitas TNI kepada seluruh calon kontestan, dilarang memasang spanduk dukungan di area Kodim dan jajaran, dilarang berfoto-foto menggunakan simbol angka, serta lebih bijak dalam bermedia sosial. Dengan penekanan dari pimpinan, yang pertama adalah tentang TNI jangan berpolitik praktis. Kita jangan mendukung salah satu calon. Tugas utama kita melaksanakan pengamanan pilkada ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib. Kemudian perlu saya ingatkan juga ke prajurit kami bahwa mengingatkan tentang sarana-prasarana yang ada di wilayah TNI Angkatan Darat jangan sampai tergunakan untuk kegiatan kampanye. Letnan Kolonel Infantri Yoga Prasetya mengingatkan kepada seluruh satuan agar tidak melakukan aktivitas politik praktis. Jika masih ditemukan, sanksi tegas sesuai perundang-undangan TNI Angkatan Darat akan diberikan kepada anggota tersebut. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini.
ini. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Jambi klaim kasus DBD meningkat drastis. Hingga pertengahan tahun 2024 di bulan Juli terdapat 424 kasus di Kota Jambi. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Jambi tahun 2024 meningkat drastis. Ini disebabkan masih ada masyarakat yang menerapkan pola hidup tidak sehat. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, hingga pertengahan tahun ini ada 424 kasus DBD. Jumlah tersebut telah melewati jumlah kasus sepanjang tahun 2023 lalu yang hanya 312 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Drini Kartika mengatakan, meski terjadi peningkatan, namun pada tahun ini belum ada korban meninggal dunia akibat demam berdarah. Kasus DBD masih bisa ditangani dengan baik di tingkat puskesmas di Kota Jambi. Masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat, seperti menguras bak mandi, mengubur sampah, dan membersihkan genangan air di dekat rumah yang menjadi timbulnya jentik nyamuk. Joko TVRI Jambi melaporkan. Mengalami defisit hingga 400 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Jambi saat ini saudara tengah melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan di APBD di tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi tengah melakukan penghitungan rasionalisasi keuangan akibat defisit yang terjadi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Pemprov saat ini masih melakukan pengkajian terhadap seluruh kegiatan, seperti kegiatan yang tidak masuk prioritas, baik itu pengadaan barang dan jasa, termasuk belanja infrastruktur, akan dilakukan penundaan dan baru direalisasikan pada APBD tahun 2025. Karena masih dalam tahap perhitungan, Pemprov belum menentukan besaran pemotongan anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah. Kajian mendalam terkait kegiatan per OPD akan terlebih dahulu dilakukan sebelum nantinya dilakukan rasionalisasi. Namun Sudirman menegaskan, defisit tidak berdampak buruk pada kinerja OPD. Penundaan hanya berlaku pada belanja-belanja yang tidak prioritas, sedangkan untuk belanja wajib tetap berjalan normal. Jadi perhitungan-perhitungan itu yang di luar prediksi kita gitu ya. Dengan defisit ini kinerja OPD seperti apa Pak? Terganggu ini? Gak ada masalah, kalau selama ini kan bekerja. Hanya mungkin nanti program-program yang kaitannya dengan pengadaan barang, termasuk juga pelelangan yang korelasinya dengan infrastruktur, itu untuk sementara kita pending dulu. Karena jangan sampai kita laksanakan kegiatan tapi duitnya nggak ada. Berdasarkan perkiraan sementara, defisit APBD Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai angka 400 miliar rupiah. Defisit ini terjadi karena Silpa yang ditargetkan lebih dari 600 miliar pada 2024, ternyata hanya 69 miliar. Selain itu, beban biaya penyelenggara pilkada yang mencapai 300 miliar juga menjadi pemicu defisit. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, anak jalanan di Kota Jambi saat ini semakin marak, khususnya di persimpangan lampu merah. Pemerintah Kota Jambi akan berupaya menertibkan anak jalanan tersebut. Banyaknya anak di bawah umur meminta-minta dan mengamen di Kota Jambi menjadi pemandangan yang kerap dijumpai, khususnya di daerah persimpangan lampu merah di beberapa titik. Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan strategi dalam menertibkan anak jalanan tersebut, sehingga Kota Jambi menjadi kota yang aman dan bersih. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mulai berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi, sehingga saat penertiban mereka bisa langsung diamankan dan diserahkan ke Dinas Sosial. Menjadi tempat mereka melakukan aksi, termasuk sudah kami identifikasi jam berapa mereka menurunkan, di mana titik-titiknya sudah kita dapatkan, termasuk penjemputannya, jam berapa penjemputan, pakai apa mereka jemput. Tinggal lagi nanti koordinasi dengan Dinas Sosial untuk pendidikan di lapangan. Jadi memang harus hati-hati karena memang anak-anak ini kalau kita langsung turun ke jalan, dikhawatirkan mereka lari, takut, dan itu membahayakan. Penertiban ini dilakukan untuk pencegahan aksi memperkerjakan anak di bawah umur,
Mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan anak lainnya dari pendidikan, bermain, dan lain sebagainya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, persiapan paskibraka jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Jaluko sudah mencapai 80%. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, untuk persiapan calon paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang tingkat Kecamatan Jaluko saat ini masih terus dilakukan. Dan sejauh ini kesiapan paskibraka sudah mencapai 80%. 25 putra-putri terbaik siswa Man Insan Cendekia Jambi telah mengikuti serangkaian pelatihan pengibar bendera merah putih. Latihan dipusatkan di lapangan kantor TVRI Jambi, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan pelatihan dimulai dari latihan fisik, pembentukan formasi pengiring bendera, kelompok pengibar bendera, hingga prosesi pengibaran dan penurunan bendera. Bertugas sebagai komandan upacara adalah Gilang Fajar Febian, kemudian pembawa baki Deliani Laudia Safitri. Sedangkan pasukan pengibar diantaranya Figar Aziwildan, Rafa Arya Saputra, dan Fadil Saifuddin Zaidi. Dengan kegigihan latihan, para calon paskibraka diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga upacara dapat terlaksana dengan sempurna. Di sini 17-1 itu sebagai buka formasi, 17 juga 2 sebagai buka formasi, dan pasukan inti ada pasukan 8 sebagai penaikan bendera dan penurunan, Bang. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, mengisi kemerdekaan tahun yang ke-79. Adik-adik kita tetap semangat dan semoga sampai dengan akhirnya tidak ada halangan, Bang. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 tingkat Kecamatan Jaluko pada 17 Agustus mendatang akan berlangsung di lapangan kantor TVRI Jambi Pijoan. Azam TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sebanyak 31 pasukan paskibraka Kabupaten Merangin melakukan latihan intensif menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia. Latihan yang sudah dijalani sejak awal Juli lalu ini untuk mempersiapkan agar para paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik. Sejak 2 pekan terakhir, pasukan paskibraka yang direkrut dari 14 sekolah tingkat SMA di Merangin sudah menjalani latihan rutin sebagai pengibar bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bahkan seluruh pasukan paskibraka sudah dikarantina karena ada beberapa materi penting yang perlu diperhatikan saat pengibaran bendera nantinya. Upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Merangin akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Merangin. Salah seorang siswa yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Merangin, Kaila Rida Azahra, menyebutkan sejak terpilih sudah bergabung dengan sekolah lainnya. Bahkan selama karantina mereka dibekali berbagai latihan fisik dan mental. Tentunya di sini kami sangat lelah dan capek, tetapi lelah dan capek tidak mematahkan semangat kami untuk menampilkan yang terbaik bagi Kabupaten Merangin saat mengibarkan sangsaka merah putih. Ada beberapa teman-teman yang tumbang, tetapi tetap berlatih dan semangat karena kami ingin menghasilkan hasil yang terbaik untuk Kabupaten Merangin. Sementara itu, pelatih Paskibraka Serma Aziz Dwi Antoro mengatakan, saat ini sebanyak 31 anggota Paskibraka giat melakukan latihan intensif. Setiap pagi hingga sore para anggota Paskibraka menjalani latihan untuk memastikan upacara pengibaran bendera berjalan dengan hikmat dan sempurna. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, anggota Paskibraka diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan 17 Agustus nanti. Berjumlah 31 orang, di mana putra berjumlah 15 dan putri 16 orang. Untuk persiapan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 60%, tinggal pemantapan mungkin kita perbaiki hal yang kecil supaya tidak ada kesalahan lebih lanjut lagi.
Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sebanyak 94 warga binaan di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Warga binaan yang mendapatkan remisi masuk dalam kategori berkelakuan baik dan aktif di berbagai kegiatan serta sudah mengikuti SOP di dalam rutan. Sebanyak 94 dari 194 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 kali ini. Narapidana yang mendapatkan remisi tersebut merupakan napi yang sudah memenuhi beberapa kategori seperti berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan rutan, serta telah memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya sudah memiliki ketetapan hukum yang tetap dan juga sudah menjalani masa hukuman minimal selama 6 bulan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan, pemberian remisi bagi warga binaan merupakan bentuk dari penghargaan kepada warga binaan yang telah menjalani program pembinaan di lembaga permasyarakatan dengan baik. Pemberian remisi umum diberikan pada warga binaan yang telah memenuhi syarat yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Jadi warga binaan kita seluruhnya berisi 194 yang kita haruskan remisi yang sudah memenuhi syarat sebanyak 54 orang. Kategorinya Pak? Seluruh narapidana, baik itu narapidana narkoba maupun kriminal, yang penting telah memenuhi syarat dalam pemberian usulan remisinya. Sementara untuk kasus napi yang mendapatkan remisi terdiri dari kasus narkoba dan kasus tindak pidana lainnya. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, berbagai sudut di Kota Bangko mulai dihiasi dengan bendera merah putih yang dijual oleh pedagang musiman. Para pedagang mengaku saat ini sudah banyak permintaan bendera merah putih meskipun belum terlalu ramai. Mendekati tanggal 17 Agustus, penjual atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, backdrop, dan pernak-pernik mulai bermunculan. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan Kota Bangko, para pedagang sudah mulai menjajakan berbagai atribut merah putih untuk menyambut hari 17 Agustus. Atribut yang paling banyak diminati masyarakat adalah umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Harga umbul-umbul bervariasi, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp50.000. Backdrop paling besar dijual per lembar Rp300.000. Backdrop ukuran sedang kisaran harganya Rp200 hingga Rp200.000. Dan yang paling kecil di harga Rp150.000 per lembar. Selain itu, ada juga gantungan bendera merah putih berbentuk ketupat dan pernak-pernik bendera merah putih yang harganya dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Salah seorang penjual atribut merah putih asal Bandung, Suhendi, mengatakan, sudah 2 tahun berjualan atribut merah putih dan ini dilakukan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dalam sehari ya, kalau dari sekarang tuh udah nyampe ada yang 1 kodian, ada 2 kodi gitu. Jauh lah lebih meningkat lagi dari hari-hari kemarin gitu. Nah, tapi nanti rame-ramenya paling di antara sekitar tanggal 10, 11 ke sana lah sampai 16. Karena saya orang asli Indonesia, kami lahir di Indonesia, makan minum di Indonesia, kemudian kita sekolah, kita mendirikan pesantren di Indonesia, maka dengan atribut yang merupakan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suhendi berharap omset penjualan bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.